partai telah dilewati, 4 bulan masa pertandingan telah dilalui. Dan sekarang saatnya bagi kita untuk menemukan siapakah sang juara BSI Volley Pro Liga untuk tahun ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat saya Putri Viola akan mengajak Anda untuk menyaksikan dan juga menikmati selama beberapa jam ke depan partai puncak, partai final dari gelaran BSI Volley Pro Liga 2012 langsung dari Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Untuk kategori putri Anda tadi sudah menyaksikan bagaimana previewnya. Jakarta Electric PLN akan berhadapan dengan Jakarta Popsivo Polwan. Ini memang pengulangan tahun sebelumnya, tapi akan kemanakah piala pulang di tahun ini? Apakah sang juara bertahan kembali bisa mempertahankan sang piala, ataukah justru Jakarta Popsivo Polwan yang bisa membalas dendam? Untuk melihat dan juga menganalisa pertandingan di siang hari ini sudah hadir di samping saya seorang analis, mantan pemain voli juga, mantan Serikandi Voli Kebanggaan Indonesia, Mbak Sari Widowati. Selamat siang Mbak Sari. Ya, Mbak Sari, kalau kita melihat ini tentu sangat menarik, pengulangan dari final tahun lalu. Artinya ada motivasi berlebih di kubu Popsivo untuk membalas dendam, karena kalau kita bisa flashback, kita masih ingat pertandingan di musim lalu sangat seru, sangat panas, perbedaannya pun sangat ketat, dan Electric PLN menang pun tidak mudah. Ya, kalau aku rasa sih untuk pertandingan sekarang ini itu ada ajang balas dendam bagi Popsivo untuk balas dendam tahun lalu. Dan dilihat untuk sekarang ini prestasi Popsivo tuh stabil dan selalu konsisten untuk setiap putarannya. Dan saya rasa lagi pula untuk sekarang ini PLN terlihat kehilangan pemain asing satu aja kayak kelihatan cukup goyah. Nah, ini menarik, artinya ada dua kondisi yang berbeda. Kita ke Popsivo dulu. Popsivo kalau Mbak Sari bilang tadi cukup stabil kondisinya. Di akhir penyisihan, kita lihat dulu sebentar Mbak Sari, ini adalah line up dari Jakarta Popsivo Polwan. Dan kita lihat jajaran pemain mereka. Tapi kita kembali lagi ke pembahasan kita bahwa Jakarta Popsivo Polwan yang sudah kita saksikan inilah line up-nya. Memang tampil stabil seperti kata Mbak Sari. Di akhir penyisihan mereka menduduki ranking puncak. Demikian pula di saat akhir Final Four dan mereka melaju ke partai final. Sebenarnya menurut Mbak Sari, apa rahasia atau apa kekuatan inti dari Popsivo Polwan? Kalau kelihatannya sih dari Popsivo itu kekompakan timnya cukup bagus ya, dan mempunyai pelatih yang cukup bagus. Ansori itu pelatih yang cukup profesional juga dan punya jam terbang yang baik. Jadi aku rasa dia punya strategi-strategi khusus buat untuk ngelawan Elektrik ini cukup baik lah, dan timnya cukup bagus gitu. Dan kalau kita lihat juga peran Rita sebagai kapten cukup besar begitu Mbak Sari untuk bisa membangun kesulitan bersama rekan-rekannya. Mungkin Mbak Sari punya cerita terhadap peran sang senior ini, sang kapten ini. Ya, dari sisi Popsivo itu dia punya kapten tim yang cukup bagus ya, karena dilihat dari senioritas Rita itu cukup senior di Indonesia. Jadinya untuk membawa timnya itu dia lebih baik dibanding mungkin dari kapten tim PLN ya, karena lebih senior gitu. Tapi memang dua-duanya kapten timnya cukup baik lah. Baik, ini kita juga melihat bagaimana wajah-wajah dari sang pejuang Electric PLN yang berusaha di siang hari ini mempertahankan piala yang sudah didapatnya di musim lalu atau di tahun lalu. Kalau kita tahu bahwa Jakarta Electric PLN ini merupakan peraih 3 kali gelar juara, 2004, 2009, dan juga tahun lalu 2011. Sementara mencatatkan jumlah yang cukup banyak. 7 kali sudah Jakarta Electric PLN bisa maju menjadi finalis. Mbak Sari, diasuh oleh pelatih wanita Tian Mei. Sementara sang lawan Popsivo diasuh oleh pelatih pria Ansori atau coach Ansori. Sebenarnya kalau pengalaman Mbak Sari sebagai seorang pemain, apakah bedanya sebuah tim wanita yang ditukangi oleh pelatih wanita dibandingkan dengan pelatihnya seorang pria? Sebenarnya sih kalau menurut saya sama aja ya, mau pelatih mau wanita atau pria nggak masalah. Yang penting dia punya program latihan yang baik, terus disiplin latihan yang bagus, nggak masalah. Yang penting dari timnya itu sendiri, dari dia nggak masalah sih pelatih itu mau wanita mau pria nggak masalah. Yang penting dia punya program dan latihan yang cukup baik. Itulah akan menjadi tim yang lebih baik lagi gitu. Termasuk kalau kita lihat Tian Mei merupakan mantan pemain yang sangat luar biasa. Untuk timnasnya juga pernah bermain di Indonesia. Kalau saya sempat mendengar dulu cerita Tian Mei saat menjadi pemain, sangat luar biasa latihan program yang dilakukan. Bagaimana melihat sosok sang pelatih kali ini? Kalau saya lihat sih Tian Mei itu karena mantan pemain, jadi dia lebih mengerti situasi, kondisi, dan
apalagi namanya wanita ya, lebih banyak faktor-faktor non teknisnya. Dan saya lihat Tianmei itu bisa merangkul tiap atletnya untuk tidak ada faktor-faktor non teknisnya gitu. Baik, sebelum kita menyaksikan mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya Mbak Sari. Tidak stabil, itu mungkin yang bisa kita saksikan dari penampilan PLN mulai Iya. penyisihan hingga Final Four. Heeh. Sebenarnya evaluasi apa dari PLN sehingga bisa menyebabkan turun naiknya performa mereka? Kalau menurut saya sih kayaknya mereka itu tidak stabil karena kehilangan pemain asing ya, satu ya. Ampon tidak ada, jadi kelihatan timnya itu agak turun naik ya, jadi kurang stabilnya di situ. Sedangkan kalau Popsivo kemarin itu pas pemain asingnya nggak ada, Jutarat dan siapa namanya quickernya itu, tapi dia masih punya pemain pengganti yang cukup baik gitu. Artinya memang mengandalkan pemain lokal atau pemain kita sendiri juga merupakan salah satu kunci dari yang harus dimiliki oleh kedua tim ini, begitu Mbak Sarya. Kita langsung saja saksikan bagaimana jalannya set pertama pertemuan antara Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Jakarta Popsivo Polwan dalam partai final BSI Volley Pro Liga 2012 dan Anda akan ditemani juga oleh Bung Yohanes Indra. Selamat menyaksikan. Baiklah pemirsa, inilah big match final ideal Volley Pro Liga 2012 di sektor putri. Saling berhadapan juara bertahan Jakarta Electric PLN menghadapi Jakarta Popsivo Polwan. Baru saja Popsivo Polwan unggul 3-0 di set yang pertama. Sebuah spike keras dari Ahyu Cahaya Ningsiam masuk. Dia berhasil diblok oleh Talita Kasia. Bersiap para pemain Popsivo. Santi Martalia, Talita Kasia. Kanan yang baik dari Popsivo. Hampir saja menambah angka. Oh, sebuah penempatan bola yang sangat jeli dari Tasya Holness. Kita saksikan dalam tayangan ulang pemirsa bagaimana Tasya perlakukan bola tanggung di atas net, letakkan di sudut yang kosong tak terjangkau. 4-0, tertinggal cepat 4 angka di set yang pertama. Memaksa pelatih Jakarta Electric PLN Tianmei meminta tim time out untuk memberikan arahan kepada timnya supaya tidak tegang, bermain lepas, karena bagaimanapun status sebagai juara bertahan memberikan tekanan tersendiri bagi Jakarta Electric PLN berhadapan dengan Popsivo Polwan yang musim ini telah menjelma menjadi kekuatan yang disegani sejak 2 musim belakangan, dan kedua tim sudah saling mengetahui bagaimana cara mereka untuk saling mengalahkan, sehingga taktik strategi yang tepat dibutuhkan untuk bisa menambah angka demi angka dan memenangi kejuaraan Volley Pro Liga 2012 ini. Maya serve, serangan dari Popsivo. Amalia Lak menghujam ke daerah pertahanan Electric PLN. 5-0 pemirsa. Dalam tayangan ulang tidak bisa dihadang sebuah spike keras dari Amalia Fajrina. Masih Maya Kurnia Indri serve. Tetap bersiap para pemain Electric PLN. Namun kali ini bola terlalu panjang. Keras keluar. Gagal Maya Kurnia Indri menambah angka bagi timnya. Angka pertama bagi Electric PLN, bagi juara bertahan 1-5 sekarang. Indah Gunarti serve. Indah Gunarti ikuti kesalahan yang dilakukan oleh Maya Kurnia Indri. Berikan angka percuma bagi Popsivo Polwan, 6-1 sekarang. Amalia Fajrina serve. Mampukah menambah angka? Serangan dari Popsivo dinyatakan masuk pemirsa. Sangat baik variasi serangan dari Popsivo Polwan. Kita saksikan bagaimana Rita Kurniati memberikan angka umpan yang baik kepada Tasya Holmes. 7-1. Gagal kali ini Amalia Fajrina. Pemain yang memang selalu melakukan jump serve ketika dapat giliran untuk melakukan serve. 2-7 sekarang. Akan melakukan serve
Thalita Kasia, mantan pemain Posito Poluan musim lalu. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Tasha Holmes. Nyatakan overnet. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Iya. 3-7 sekarang. Masih Thalita Kasia serve. Keluar Thalita Kasia. 8-3 pemirsa. Kita akan menyaksikan lanjutan set yang pertama setelah kedua tim melakukan technical time out, dan kita ikuti jeda yang berikut ini. Pemirsa, kita kembali ke Istora Senayan Jakarta. Baru saja Jakarta Electric PLN menambah angka 4-8 sekarang. Serangan dari Posivo. Desi masih bisa dipertahankan. Rita, sebuah penempatan bola yang sangat cermat. Rita Kurniati. Kita saksikan tanpa melihat posisi lawan, dia meletakkan bola di area yang kosong, tidak terjangkau oleh para bloker dari Electric PLN. 9-4 sekarang. Asia Honser. Indah Gunarti, ada Dini di sana, masih bisa dipertahankan, tetapi blok dari Maya Kurnia Indri buat bola keluar lapangan. Bertambah angka bagi Electric PLN 5-9 sekarang. Kita saksikan pemirsa. Lula melakukan kesalahan, receive tadi, untung saja masih bisa dipertahankan bola. Serangan dari Electric PLN, ada Ayu di sana. Rita Kurniati lagi-lagi sangat jeli pemirsa. Rita Kurniati begitu jeli melakukan penempatan bola. Saksikan dalam tayangan ulang bagaimana dia begitu menyulitkan seorang Thalita Kasia dengan penempatan bola yang baik ke belakang daerah pertahanan dari Electric PLN. 10-5. Dini, ada Ayu di sana. Serangan dari Popsivo sekarang. Amalia Fajrina bisa diblok. Maya Kurnia Indri gagal. Maya Kurnia Indri dapatkan bola yang kurang ideal baginya untuk bisa melakukan spike. Kita saksikan bola hanya membentur net dan jatuh di area permainan sendiri. 6-10 pemirsa. Receive yang buruk dari Ayu Cahyaningsiam. Saksikan pemirsa bagaimana Ayu tidak sanggup menerima serve dari Dini, mantan rekan satu timnya di musim yang lalu. Ada dua mantan pemain Popsivo Poluan di kubu Electric PLN, Dini Indasari dan juga Thalita Kasia. Kali ini baik pembalian dari Ayu, baik dari Amalia Fajrina. Dikatakan masuk tadi sebuah pungutan bola di atas net, dinyatakan overnet oleh wasit Raditya. Kita akan lihat pemirsa dalam tayangan ulang ya. Saksikan Maya Kurnia Indri dinyatakan overnet sebab bola belum mengarah ke area permainannya. 8-10. Rita, Amalia Fajrina, keras spike-nya. Darat keras, sisi Dini Indasari. 11-8 sekarang. Rita Kurniati akan serve. Setter senior yang dimiliki Posivo Poluan. Thalita Kasia. Masih bisa dipertahankan. Bukan sebuah serangan berarti. Kembali Electric PLN akan melakukan serangan. Thalita Kasia. Masuk. Tidak terjangkau oleh para pemain Posivo Poluan. Tidak terlalu keras merespek dari Thalita Kasia, tetapi jatuh di sisi yang kosong di dalam area permainan dari Posivo Poluan. 9-11 dekat sekarang, juara bertahan Rita. Dua serangan dari Electric. Gagal Ayu menyanyikan peluang untuk bisa menambah angka. Dekat juara bertahan. 10-11 sekarang.
memaksa pelatih Ansori untuk meminta tim time out yang pertama. Nah memang ya ini dia Ansori yang sudah 2 musim menukangi Jakarta Popsivo Poluan, memberikan arahan supaya para pemainnya tenang, bermain lepas, tidak dalam kondisi tertekan. Dewan Hakim pemirsa yang mengawasi jalannya pertandingan agar peraturan tak ditegakkan, dan para penonton yang memadati Istora Senayan Jakarta berikan dukungan bagi kedua tim. Anda mungkin mendengarkan riuh rendah dukungan mereka. 10-11 sekarang. Asis serve. Jangan coba dengan Popsivo. Amalia Fadrina. Masih ada Susanti Martalia. Dini. Talita Kasia. Ada Wulan di sana. Rita. Serangan dari Popsivo. Oh, masuk. Baik, tadi sebuah spike dari Amalia Fajrina. Kendati sempat menyentuh blok dari pemain Electric PLN, tetapi jatuh tak terjangkau oleh Dini. 12-10 sekarang pemirsa. Maya Kurnia in reserve. Talita. Sebuah blok yang baik dari Tasya Holmes. Menghadang spike keras dari Talita Kasia. 13-10. Pertarungan yang ketat pemirsa di antara kedua tim ini memang telah terjadi sejak musim 2012 digulirkan. 4 kali bertemu, 2 kali mereka saling mengalahkan. Serangan dari Electric. Oh, kali ini blok yang jitu dari Amalia atas spike dari Rosalia Maya. Kita saksikan masih bisa dihadang oleh Amalia. 14-10 pemirsa. Masih Maya Kurnia Indri lakukan serve. Indah Gunarti, Talita Kasia di sana. Kali ini dinyatakan keluar. Sebuah spike silang tidak menyentuh tangan para pemain Popsivo sehingga menambah angka 15-10 sekarang. Masih Maya serve. Ini dia Talita Kasia pemirsa, salah satu pemain asing dimiliki oleh Electric PLN. Baru saja Maya Kurnia Indri melakukan kesalahan serve yang kedua di set yang pertama. 11-15. Indah Gunarti. Luar biasa, baik tadi sebuah serve dari Indah Gunarti tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Desi Saptiarini. 12-15. Harus waspada para pemain Popsivo karena Indah Gunarti memiliki serve yang baik. Serangan dari Popsivo, Ayu. Masih bisa diblok, dipertahankan oleh Electric PLN, Talita Kasia. Ada Wulan di sana. Oh, sulit bagi seorang Tasya Holmes untuk bisa menjangkau receive dari Dewi Wulan tadi. Bertambah angka Jakarta Electric PLN 13-15 pemirsa. Lagi-lagi seperti yang sudah kami katakan tadi, Indah Gunarti memiliki spike atau serve yang berbahaya maksud kami, yang mampu darat dengan deras. Jika tidak bisa diantisipasi dengan baik maka akan memberikan angka bagi timnya. 14-15. Rita. Amalia Fadrina. 16-14 pemirsa. Sebuah spike keras dari Amalia Fadrina menghentikan laju angka yang coba dibangun oleh Indah Gunarti. 16-14, saatnya technical time out. Dan saatnya bagi kita beristirahat sejenak setelah menyaksikan jeda berikut ini. Kita kembali ke Istora Senayan Jakarta.
Baru saja Jakarta Electric PLN menambah angka 15-16 sekarang pemirsa. Makin ketat. Perolehan angka kedua tim, tapi baru saja Thalita Kasia membuat kesalahan serve. 17-15. Unggul 2 angka Bobsi Popolwan. Sementara ini masuk, tidak cermat Brilian Marcella. Mengantisipasi jatuhnya bola serve dari Ayu. Kita saksikan mulus saja bola jatuh di pertahanan Electric PLN. 18-15 sekarang pemirsa. Kali ini keluar serve dari Ayu Cahyaningsiam. 16-18. Holness, Desi, gagal Desi melakukan spike. Berikan angka bagi Electric PLN 17-18 pemirsa. Kan Desi Sapiari ini tadi gagal lakukan spike. Rita, Holness bukan sebuah serangan berarti. Electric sekarang ada Nandita di sana, pemain yang baru dimasukkan oleh kubu Polwan. Oh, sebuah penempatan yang baik dari Desi membalas kesalahannya. 19-17. Kita saksikan sulit bagi Dagunarti untuk menjangkau bola yang diletakkan oleh Desi Sapiarini tadi. Santi Martalia bersiap. Dan juga Asi dan Indah di kubu Electric PLN. Hampir saja jadi sebuah kesalahan. Masuk kali ini Maya Kurnia Indri. Kerjasama yang baik dengan Rita tadi. Kesepahaman yang luar biasa. Berikan angka 20-17 sekarang. Masih Tasya Holmes. Lakukan serve. Kali ini keluar. Terlalu panjang, terlalu keras. Kita saksikan dalam tayangan ulang.